Kamu akan pulih ketika kamu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan kamu gak akan pernah pulih kalau kamu masih keep gak rela. Kalau kamu gak rela, kamu gak akan pernah pulih. Jadi relakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi jadi supaya kita konsisten dengan rasa syukur kita, jadikan motivasi kita adalah motivasi akhirat. Kamu gak akan pernah konsisten kalau motivasinya duniawi. Bersyukur Allah kasih keluarga, Allah kasih anak-anak. Kamu dikasih anak, motivasinya apa? Nanti kalau mereka udah dewasa, mereka yang akan memelihara aku normal, manusiawi. Tapi ada berapa banyak orang tua yang punya motivasi seperti itu, tapi ujungnya mereka nggak dapet. Ya, anak-anaknya tidak pernah memelihara orang tuanya, nggak peduli, meninggalkan. Itu kalau kita sebagai orang tua motivasinya mendidik anak karena sebuah duniawi begitu, saya khawatir kita akan kehilangan rasa syukur. Wah, kurang ajar nih anak-anak, bla 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 bla. Akhirnya kita hilang rasa syukur punya anak. Padahal emang anak kayak gitu bisa disyukuri. Memang sulit sih ya disyukuri, tapi kamu akan mencapai derajat syukur tertinggi punya anak kayak gitu dan tetap bersyukur. Artinya apa teman-teman dirahmati Allah? Dunia ini memang luar biasa. Jangan kita jadikan motivasi. Oke. So, kamu akan lebih konsisten dan kamu akan bisa lebih tekun ya, dan kamu jadi teman-teman dirahmati Allah, mempelajari ilmu syukur ini manfaatnya sangat besar ya. Jadi syukur ini akan bisa membawa kamu ke dalam powerful state. Powerful state itu kondisi kejiwaan yang powerful. Kondisi kejiwaan yang gak akan melemah. Kondisi kejiwaan yang gak akan ambruk, gak akan hancur. Karena rasa syukur. Syukur ini yang bikin seseorang unbreakable, yang bikin seseorang invisible ya, yang gak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Powerful state, powerful mind, bahkan powerful mood. Mood kita yang naik dan turun itu gara-gara kita kesulitan bersyukur. Mood kita bisa swing mood ya, itu gara-gara ya rasa syukur kita yang lemah setipis tisu ya. Bahkan bersyukur juga ini mendatangkan positivity. Bersyukur ini mendatangkan clear mind, pikiran kita jadi terang, jadi nyaman, jadi nikmat. Ini semua kita dapetin lewat ibadah asyukur. Berbeda dengan ketika kita beribadah hazan. Beribadah hazan itu ibadah kesedihan. Kalau orang mumin hazan tetap disebut ibadah, karena kan tetap diniatin karena Allah ya, beda dengan orang yang berduka tanpa niat gitu. Tapi tetap beda. Ibadah syukur dengan ibadah hazan itu hasilnya beda banget ya. Aku pengen ngecontohin salah satu nabi ya, dia ada syukur juga. Beliau ada syukur tapi ada hazan juga. Hasilnya gimana? Beliau bersedih, berduka sampai kehilangan dua matanya, buta. Siapa beliau? Nabi Yakub. Beliau kehilangan ya kesehatan fisiknya. Meskipun tetap ada rasa syukur, tapi itu syukur berbalut duka. Yaitu reality kehidupan ya, ada seperti itu. Tapi kita nggak mau, kalau aku sih nauzubillah ya, maazallah gitu. Ya udahlah ibadah syukur aja, nggak usah berbalut duka. Gimana caranya? Itu terus kita pelajari setiap hari supaya dukanya bisa kita ambil sedikit demi sedikit, kita keluarkan. Yang kita masukkan adalah sabar, 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 sabar.
Menjadi teman yang paling setia di dalam kehidupan kita adalah sabar dan syukur. Oke, makanya kalau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit duka, karena semua manusia ada penyakit duka. Ada manusia yang berduka, dukanya itu nggak ada obatnya, benar-benar berduka nggak ada obat. Ada yang dia bisa ngobatin dukanya. Ya, kalau aku sih memilih, aku nggak mau duka. Allahumma inni a'udzubika minal hazan. Aku berlindung kepadamu dari rasa duka. Duka itu stay, ada, tapi dia tidak bisa menyakiti kita lagi. Ya, you can't hurt me anymore. Kamu gak bisa nyakitin aku lagi ya say. Stop there, kamu tetap di sana duka. Ya, kita berjarak. Aku sedang berteman dengan sabar. Aku sedang berteman dengan tawakal. Aku sedang berteman dengan syukur. Ya, dan aku membuat jarak dengan duka. Bukan berarti aku gak berduka kok. Enggak, dia ada say, dia ada. Tapi tidak aku perhatikan. Karena kalau aku perhatikan, aku sirami, aku tumbuhkan, duka itu membesar. Duka itu akan ngelindas kehidupan aku. Duka itu akan merobek, menghancurkan dunia dan akhirat aku. Tidak. Duka gak boleh sepower itu. Duka gak boleh sekuat itu. Dia boleh stay, tapi bukan untuk destroy me, bukan untuk menghancurkan aku. Tapi duka itu untuk mata pelajaran duka. Mata pelajaran duka. Oke. Kita lanjutin apa nih? Ya, jadi kalau kamu sudah di posisi seperti itu ya, ini kan kayak tadi kayak prosesnya ya, gimana cara kita ngejalaninya, maka kamu akan ngedapetin integrity. Integrity ini value ya, kamu punya value, kamu benar-benar menjadi muslimah, mukminah, qanitah, abidah, syakirah, taibah. Banyak loh your title. Titel kamu banyak. Para jenderal mereka punya bintang 5. Kita juga jenderal. Allah yang ngasih titel buat kita. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, apalagi sabirah, bla 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 bla. Itu harus kita ambil satu persatu titelnya supaya kita menjadi manusia punya integritas yang selalu optimis ya. Optimis ini penting banget. Optimis artinya never give up, gak pernah menyerah ya. Seperti aku katakan tadi, stop menyerah. Jadi bersyukur ini akan menjadikan diri kita punya tenaga baru, punya kekuatan baru yang kita gak akan menyerah ya. Never give up ya, yang gak akan pernah menyerah. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kamu gak akan pernah bisa mencapai rasa syukur, gak akan pernah bisa mencapai kemakmuran kalau pikiran kamu kurang, kalau mindset kamu melarat, kalau perasaan kamu miskin, kalau yang kamu pikirkan adalah kurang dan kurang. Jadi kamu akan pernah mencapai kemakmuran, gak akan pernah. Jadi kemakmuran hanya bisa dicapai dengan kemakmuran. Ya, ini kayak hukum alam. Salah satu hukum alam ini vibrasi ya, vibrasi dan the law of vibration. The law of vibration itu bahwa kita semua yang hadir di sini punya getaran masing-masing. Gak ada yang diam di sini. Yang di sini bergetar, dan semua di sini ada getarannya masing-masing. Dan pastikan yang bergetar adalah rasa syukur. Alhamdulillah. Jangan sampai ada getaran fucking damn it. Kayak kita ngehujat, sialan bangsat asem. Itu getaran, sama getaran. Aku sial, aku bla bla bla. Itu getaran saya, ya.
Jadi ketika kamu getarkan alhamdulillah ya, maka kamu akan menarik getaran yang sama. Maka alhamdulillah dari teman-temanmu berkumpul, alhamdulillah dari pepohonan berkumpul, alhamdulillah dari rumput berkumpul, alhamdulillah yang dari langit berkumpul naik kepada Allah, dan Allah akan melimpahkan yang berlebih. Allah akan melimpahkan, memberikan kemelimpahan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum, jika kamu bersyukur, kamu getarkan rasa syukur di hati, kamu getarkan syukur di pikiran, syukur ucapan, syukur di action kamu, syukur di program kamu, syukur di agenda kamu, syukur di dalam habit kamu, keseharian kamu dari pagi sampai pagi lagi ada rasa syukur, la azidannakum, niscaya aku akan limpahkan, niscaya aku tambahkan. Kalau nggak percaya harus dicoba, mungkin one day gitu ya, atau 1 detik gitu kamu getarkan rasa syukur, 1 detik kamu getarkan amarah. Mana yang apakah benar-benar berkembang? Amarah kita juga akan ketika kamu getarkan amarah, oh fatali dia, oh bangsat, udah kemana-mana. Kenapa? Karena semua memori, semua kekuatan amarah akan bangkit dan tumbuh. Berbeda ketika kita alhamdulillah. Maka semua infinity potential dari Tuhan kita juga akan tumbuh.